Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Dr. Andes Surisman MPD selaku dosen pembahas. Yang saya hormati para jajaran dosen pembimbing pertama Bapak Dr. Marta Dinata MPD dan pembimbing kedua Bapak Muhammad Fajril Rivaldo MPD AFOP. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karenanya kita semua dapat diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini di seminar hasil saya. Tak lupa salawat serta salam mari kita junjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fajar Kurniawan, NPM 2213051016 yang akan melakukan seminar hasil dengan judul Hubungan antara kecepatan reaksi tangan dan koordinasi mata tangan terhadap akurasi pukulan forehand pada pemain tenis meja di klub PTM Garuda Satria Lampung Tengah. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Tenis meja merupakan cabang olahraga yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan koordinasi gerak yang baik. Salah satu teknik dasar yang paling dominan digunakan adalah pukulan forehand. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan, masih banyak pemain yang belum memiliki akurasi pukulan forehand yang konsisten. Hal ini diduga dipengaruhi oleh kemampuan kecepatan reaksi tangannya dan koordinasi mata tangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kecepatan reaksi tangan dan koordinasi mata tangan terhadap akurasi pukulan forehand. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini ada 3. Yang pertama, belum diketahui bagaimana tingkat kecepatan reaksi tangan pada pemain tenis meja di klub PTM tersebut. Yang kedua, belum diketahui bagaimana tingkat koordinasi mata tangannya. Dan yang ketiga, belum diketahui pasti seberapa besar hubungan antara kecepatan reaksi tangan dan koordinasi mata tangan terhadap akurasi pukulan forehand pada pemain tenis meja di klub PTM Garuda Satria Lampung Tengah. Adapun batasan masalah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu hubungan antara kecepatan reaksi tangan dan koordinasi mata tangan terhadap akurasi pukulan forehand pada pemain tenis meja di klub PTM Garuda Satria Lampung Tengah. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kecepatan reaksi tangan terhadap akurasi pukulan forehand? Yang kedua, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara koordinasi mata tangan terhadap akurasi pukulan forehand? Dan yang ketiga adalah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kecepatan reaksi tangan dan koordinasi mata tangan secara bersama-sama terhadap akurasi pukulan forehand pada pemain tenis meja di klub PTM Garuda Satria Lampung Tengah. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kecepatan reaksi tangan terhadap akurasi pukulan forehand. Yang kedua untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara koordinasi mata tangan terhadap akurasi pukulan forehand. Dan yang ketiga untuk mengetahui apakah terdapat hubungan secara bersama-sama antara kecepatan reaksi tangan dan koordinasi mata tangan terhadap akurasi pukulan forehand. Kemudian ada manfaat penelitian, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah dan masukan bagi insan olahraga dalam pembinaan atlet tenis meja. Selain itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan kajian bagi pakar dalam mengembangkan permainan tenis meja dan dapat menjadi referensi dalam penyusunan program latihan yang berfokus pada kecepatan reaksi tangan dan koordinasi mata tangan, serta dapat dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Adapun manfaat teoritis, yang pertama bagi atlet yaitu memberikan pemahaman akan pentingnya kecepatan reaksi tangan dan koordinasi mata tangan dalam meningkatkan kemampuan akurasi. Yang kedua bagi pelatih dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program latihan yang berfokus pada pengembangan kecepatan reaksi tangan dan koordinasi mata tangan guna meningkatkan akurasi pukulan forehand pada atlet. Kemudian yang ketiga bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi dan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan bermain tenis meja. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada hakikat tenis meja. Tenis meja sendiri adalah permainan bola kecil yang menggunakan bat dan bola
sebagai alat permainannya. Bat yang terbuat dari kayu dan dilapisi karet. Tenis meja ini dimainkan oleh dua orang atau tunggal atau dua pasangan atau ganda dan mengandalkan kecepatan, refleks, dan koordinasi tubuh yang baik menurut Nation et al. 2024. Kemudian ada hakikat pukulan forehand. Pukulan forehand ini adalah salah satu teknik pukulan yang dasar bagi pemain tenis meja. Dilakukan dengan ayunan tangan dari sisi tubuh yang dominan ke arah bola menggunakan bagian depan bat. Kemudian hakikat akurasi pukulan forehand ini menurut Xiaoming et al. 2024 mengartikan bahwa akurasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengarahkan bola sesuai dengan sasaran yang dituju secara tepat. Dalam konteks pukulan forehand, akurasi berarti kemampuan pemain untuk memukul bola dengan tepat ke arah target yang diinginkan menggunakan teknik pukulan forehand. Kemudian hakikat kecepatan reaksi tangannya. Kecepatan reaksi tangan merupakan suatu komponen biomotor yang berperan penting dalam performa atlet, khususnya pada cabang olahraga yang menuntut respon cepat terhadap stimulus seperti tenis meja. Kecepatan reaksi adalah kemampuan seseorang untuk memberikan respon gerak sesegera mungkin setelah menerima rangsangan. Dalam konteks tenis meja, rangsangan tersebut dapat berubah berupa arah bola dan kecepatan bola menurut Hakim 2022. Kemudian hakikat koordinasi mata tangan. Koordinasi ini adalah kemampuan mengendalikan dan mengatur bagian-bagian tubuh untuk melakukan suatu gerakan dalam waktu yang bersamaan. Koordinasi mata tangan adalah kemampuan melakukan gerak yang melibatkan mata dan sebagai indera penerima rangsang dan tangan sebagai alat gerak untuk menghasilkan timing dan akurasi sehingga gerakan tersebut menjadi tepat, efektif, dan efisien. Adapun di sini ada kerangka berpikir. Dari bagian tersebut dapat diasumsikan bahwa kecepatan reaksi tangan yang baik akan memungkinkan pemain mengantisipasi bola dengan cepat, sementara koordinasi mata tangan yang baik akan meningkatkan akurasi pukulan forehand dalam permainan tenis meja. Hipotesis penelitian yang pertama ada H1, terdapat hubungan yang signifikan antara kecepatan reaksi tangan dengan akurasi pukulan forehand, sedangkan H01-nya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecepatan reaksi tangan dengan akurasi pukulan forehand. Kemudian ada H2, terdapat hubungan yang signifikan antara koordinasi mata tangan dengan akurasi pukulan forehand. Kemudian H02-nya itu tidak terdapat. Dan yang terakhir ada H3, terdapat hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara kecepatan reaksi tangan dan koordinasi mata tangan terhadap akurasi pukulan forehand pada pemain tenis meja di klub PTM Garuda Satria Lampung Tengah. Dan H03-nya tidak terdapat hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara X1 dan X2 terhadap Y pada pemain tenis meja di klub PTM Garuda Satria Lampung Tengah. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang dimana data dalam penelitian ini berupa angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran dan dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menjawab permasalahan penelitian secara objektif menurut Sugiono 2019. Penelitian ini berjenis korelasional yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat tanpa memberi perlakuan. Sedangkan metode dalam penelitian ini adalah metode survei dengan teknik pengambilan data menggunakan tes dan pengukuran. Selanjutnya variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah sifat objek atau kuantitas yang dapat diukur, diamati, dan merupakan inti penelitian yang mempengaruhi hasil akhir. Di sini terdapat dua variabel bebas. Yang pertama kecepatan reaksi tangan yaitu X1 dan koordinasi mata tangan yaitu X2. Kemudian untuk variabel terikatnya akurasi pukulan forehand tenis meja yaitu variabel Y. Populasi sampel, populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sasaran penelitian. Dan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, atlet tenis meja yang aktif berlatih, berusia 18 sampai dengan 25 tahun, dan semuanya berjenis laki-laki. Adapun instrumen penelitian, di sini instrumen yang pertama menggunakan whole body direction. Hanya saja di sini fokus untuk kecepatan tangan saja. Sehingga di sini memiliki nilai validitas sebesar 0,76 dan reliabilitasnya 0,875, sehingga dinyatakan valid dan reliable sebagai alat ukur menurut Tomolius dan Sunardarta 2020.
Kemudian untuk instrumen kedua untuk mengukur X2 yaitu menggunakan wall toss test atau lempar tangkap bola ke dinding. Bertujuan untuk menyelaraskan penglihatan dan gerak tangan. Tes ini dipilih karena mudah dan memiliki validitas 0,922 dan reliable 0,835. Itu menurut Fajri 2024. Sedangkan instrumen Y untuk mengukur akurasi pukulan forehand, instrumen ini memiliki 5 kategori, 1, 2, 3, 4, 5, penilaian dan telah disetujui oleh ahli bidang pengukuran. Instrumen ini telah diuji kelayakannya terlebih dahulu dan memiliki nilai validitas sebesar 0,815 serta nilai reliable-nya sebesar 0,724 sehingga instrumen ini layak digunakan untuk penelitian. Teknik analisis data yang pertama di sini aja ada uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan Shapiro-Wilk karena dinyatakan lebih sensitif terhadap data-data kecil. Kemudian uji linearitas untuk mengetahui hubungan antar variabel bersifat linear. Dan uji homogenitas adalah di mana untuk mengetahui apakah data-data itu bersifat homogen atau tidak. Selanjutnya ada uji hipotesis, ada uji korelasi Pearson produk momen untuk mengetahui hubungan parsial secara satu-satu antara X1 dengan Y dan X2 dengan Y. Dan ada uji korelasi ganda untuk mengetahui secara bersama-sama antara X1 dan X2 terhadap Y. Hasil analisis dianggap signifikan apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,5 itu untuk uji prasyarat dan jika 0 di bawah 0,05 untuk uji hipotesis. Adapun hasil pembahasan di sini tabel pertama yang paling atas yaitu tabel kecepatan. Terdapat 18 orang atau 72% berada pada kategori baik dan 7 orang atau 28% berada pada kategori cukup. Selanjutnya di bawahnya terdapat tabel koordinasi mata tangan sebanyak 17 orang atau sebesar 68% berada pada kategori cukup dan sebanyak 8 orang atau 32% berada dalam kategori kurang. Dan di selanjutnya ada tabel akurasi, terdapat 2 orang atau sekitar 8% berada pada kategori baik, 15 orang atau 60% berada pada kategori cukup dan 8 orang 32% berada pada kategori cukup. Masuk ke hasil dan pembahasan, di sini ada uji prasyarat. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas ini menggunakan Shapiro-Wilk dalam SPSS 26. Kriteria pengambilan keputusan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menurut Ghazali 2019. Dan dalam penelitian ini menunjukkan X1 sebesar 0,482, untuk X2 sebesar 0,345 dan untuk Y sebesar 0,247. Dan semuanya dinyatakan berdistribusi normal. Kemudian untuk uji linearitas di sini dapat dilihat dari tabel deviation from linearity dengan kriteria angka lebih besar dari 0,05 menurut Sugiono 2019. Dan pada penelitian ini menunjukkan X1 dengan Y sebesar 0,279 dan X2 dengan Y sebesar 0,673 yang berarti semua data linear. Dan yang ketiga ini uji homogenitas. Ini dapat dilihat dari base of mean dengan kriteria penilaian lebih besar dari 0,05. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa X1 dengan Y sebesar 0,116 dan X2 dengan Y sebesar 0,273 yang berarti semua data homogen. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama uji korelasi Pearson. Uji korelasi Pearson X1 terhadap Y menunjukkan nilai R sebesar negatif 0,19 dan nilai signifikansinya 0,00. Dan untuk X2 terhadap Y memiliki nilai R sebesar 0,878 dan nilai signifikansinya 0,00. Selanjutnya di sini aja uji korelasi ganda. Uji korelasi ganda X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y menunjukkan nilai R sebesar 0,928 dan nilai signifikan sebesar 0,00. Sedangkan nilai R square-nya sebesar 0,861 yang menunjukkan koefisien determinasi sebesar 86,1%. Masuk ke dalam pembahasan. Berdasar analisis, variabel X1 dengan Y menunjukkan hasil R negatif 0,19 dengan nilai signifikansi 0,00.
Hasil R ini kan negatif, jadi menunjukkan hubungan yang bersifat berlawanan arah. Jadi ketika kecepatan reaksi yang baik, maka memiliki akurasi pukulan forehand yang baik. Secara logika, maksudnya berlawanan arah itu dalam kecepatan reaksi ini dilihat dari satuan detik. Ketika satuan detiknya ini lebih cepat atau angkanya lebih kecil, maka kecepatan ini lebih baik. Dan ketika akurasinya baik, angkanya juga tinggi, sehingga dapat disimpulkan ini merupakan kecepatan reaksi tangan yang baik, maka akurasi pukulan forehandnya juga baik. Dan untuk sangat kuat di sini dilihat dari 0,919 itu pada rentang 0,8 sampai dengan 1 menurut Sugiono 2022. Temuan ini dapat dijelaskan bahwa kecepatan reaksi tangan berperan penting dalam menghadapi karakteristik permainan tenis meja yang cepat dan dinamis. Pemain dituntut untuk segera merespon rangsangan visual berupa dukungan datangnya bola dan menyesuaikan gerakan tangan serta bat dalam waktu yang singkat. Ini sejalan dengan Bompa dan Buscelli 2019 bahwa kecepatan reaksi berperan penting dalam cabang olahraga yang menuntut respon cepat terhadap rangsangan visual, termasuk olahraga tenis meja ini. Kemudian hasil korelasi Pearson antara koordinasi mata tangan X2 terhadap akurasi pukulan forehand Y menunjukkan nilai R sebesar 0,878 dan nilai signya 0,00. Yang berarti hubungan antara X2 dengan Y memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan. Menurut Sugiono 2022, nilai R pada rentang 0,8 sampai dengan 1 termasuk dalam kategori sangat kuat. Kemudian di sini koordinasi mata tangan berfungsi untuk mengamati bola, memperkirakan waktu pantulan, serta mengarahkan bat sesuai dengan sasaran. Hal ini sejalan dengan Sukadianto dan Muluk 2019, menjelaskan bahwa koordinasi mata tangan berperan dalam mengintegrasikan informasi visual dengan respon gerak, sehingga atlet mampu mengontrol gerakan secara efektif dengan situasi permainan yang dinamis. Dan pembahasan selanjutnya ada hasil korelasi ganda yang menunjukkan bahwa X1 dan X2 secara bersama-sama memiliki nilai R 0,928 dan nilai signya 0,00. Menurut Ghazali 2019 menyatakan bahwa jika nilai signya lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dinyatakan signifikan secara bersama-sama, yang berarti seluruh variabel independen mempengaruhi bersama-sama terhadap variabel dependen. Menurut Sugiono 2019 menyatakan bahwa nilai R pada rentang 0,80 sampai dengan 1 masuk pada kategori sangat kuat. Hasil ini menunjukkan bahwa kecepatan reaksi tangan dan koordinasi mata tangan secara bersama-sama memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan terhadap akurasi pukulan forehand. Dan menurut Ghazali 2019, koefisien determinasi digunakan untuk menggambarkan sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen tanpa harus menafsirkan adanya pengaruh. Berdasar landasan tersebut, penelitian ini memiliki nilai KD atau koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel R-square sebesar 0,81 yang menunjukkan bahwa 86,1% kontribusi X1 X2 terhadap Y. Selanjutnya di sini ada keterbatasan penelitian. Yang pertama, jumlah sampel. Jumlah sampel pada penelitian ini tergolong kecil karena hanya 25 dan itu dari satu klub. Sehingga hasil penelitian ini belum dapat digenerasikan secara luas pada populasi tenis meja secara umum. Yang kedua, variabel yang diteliti hanya mencakup kecepatan reaksi tangan dan koordinasi mata tangan. Sementara masih terdapat faktor lain yang berpotensi mempengaruhi akurasi pukulan forehand dalam bermain tenis meja, seperti kekuatan otot, teknik dasar, pengalaman bermain, sampai dengan faktor psikologis. Yang ketiga, pengukuran akurasi pukulan forehand dilakukan dalam situasi tes, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi permainan atau pertandingan yang sesungguhnya. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi, sehingga hasil yang diperoleh hanya menunjukkan adanya hubungan antar variabel dan tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan sebab akibat.
Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, kecepatan reaksi tangan X1 memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan terhadap akurasi pukulan forehand. Y, nilai R negatif 0,19 dan nilai sig-nya 0,00. Tanda negatif menunjukkan arah hubungan yang berlawanan. Kemudian koordinasi mata tangan X2 memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan terhadap akurasi pukulan forehand Y, nilai R 0,878 dan nilai sig 0,00. Nilai positif pada R menunjukkan bahwa hubungan yang searah. Dan yang ketiga, kecepatan reaksi tangan dan koordinasi mata tangan secara bersama-sama memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan terhadap akurasi pukulan forehand. Dilihat dari nilai R sebesar 0,928 dan nilai sig-nya 0,00. Serta nilai R-square 0,861 sehingga koefisien determinasi yang menunjukkan variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2 secara bersama-sama adalah sebesar 86,1%. Adapun kesimpulan dan saran, di sini ada tadi sudah kita dengar kesimpulannya dan sekarang adalah sarannya. Bagi pelatih tenis meja, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan suatu program latihan dengan memberikan perhatian khusus lebih pada latihan kedua biomotor tersebut, yaitu kecepatan reaksi tangannya dan koordinasi mata tangan secara terintegrasi guna mendukung peningkatan kualitas suatu pukulan forehand. Yang kedua, bagi pemain tenis meja atau atlet di luar sana disarankan untuk melaksanakan latihan yang terprogram dan berkelanjutan dengan menitik beratkan pada pengembangan kemampuan reaksi dan koordinasi mata tangan sehingga keterampilan pukulan forehand dapat ditingkatkan secara optimal. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan subjek yang lebih luas serta menambahkan variabel-variabel lain yang relevan agar pemahaman dari faktor-faktor yang berkaitan dengan akurasi pukulan forehand dapat semakin mendalam. Dan yang terakhir, bagi klub atau lembaga olahraga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya pembinaan atlet tenis meja secara berkesinambungan, khususnya dalam meningkatkan teknik dasar. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.